Baik, salam sejahtera teman-teman mahasiswa semuanya. Kita ketemu lagi di kelas Sosiologi Hukum. Hari ini kelas kita juga dilakukan kembali melalui online. Hari ini tema atau topik di dalam pertemuan kita kali ini yaitu mengenai kelompok sosial. Saya harap teman-teman mahasiswa semuanya bisa sama-sama menyimak penjelasan saya terkait topik kelompok sosial. Saya akan share slide-nya di sini terkait dengan kelompok sosial. Ya, kalau kita mengingat kembali dalam pertemuan kita sebelumnya, kita membahas tentang sosiologi sebagai salah satu ilmu pengetahuan. Kemudian di pertemuan selanjutnya kembali kita juga membahas tentang interaksi sosial. Nah, saya mengingatkan kembali sebelum kita memulai penjelasan tentang kelompok sosial, saya mengingatkan kembali bahwa objek di dalam sosiologi hukum yaitu tentang masyarakatnya. Nah, makna masyarakat di sini bukanlah masyarakat dalam arti diam, tapi masyarakat serta perilaku dari masyarakat tersebut juga yang dipelajari di dalam sosiologi hukum. Nah, kita masuk ke dalam topik kita pada saat hari ini, yaitu terkait dengan kelompok sosial. Muncul pertanyaan di sini, teman-teman mahasiswa, bisakah manusia hidup sendiri? Nah, silahkan kita refleksi pada diri kita sendiri, karena kita juga manusia ya, kita bagian dari manusia. Lantas muncul pertanyaan bahwa bisakah manusia itu hidup sendiri? Bisakah Anda dan saya hidup sendiri? Ya, tentu tidak bisa ya, semuanya akan menjawab tidak bisa kita hidup sendiri. Kita pasti hidup sebagai manusia, kita hidup dengan bersama-sama gitu ya. Nah, muncul di sini manusia adalah makhluk sosial, maka tidak heran bahwa muncul sebuah pernyataan bahwa manusia itu merupakan makhluk sosial, bukan makhluk individualis gitu ya. Nah, melalui sebuah penelitian ditemukan fakta bahwa manusia itu mempunyai naluri untuk senantiasa hidup bersama. Jadi memang naluri kita sebagai manusia itu memang sudah ingin hidup bersama, itu naluri ya. Nah, menurut Sacipto Raharjo, beliau menyatakan bahwa ada dua keinginan pokok atau hasrat manusia sejak dilahirkan. Yang pertama adalah keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lain di sekelilingnya, masyarakat, yaitu masyarakat. Jadi tidak heran bahwa ketika kita berada di tengah-tengah orang banyak, kita punya naluri ingin berkenalan dengan yang lain. Kita ingin punya naluri ingin hidup berdampingan dengan yang lainnya juga ya. Kemudian keinginan yang kedua menurut Sacipto Raharjo bahwa manusia mempunyai keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya. Jadi ada dua keinginan di sini menurut Sacipto Raharjo. Yang pertama adalah keinginan untuk menjadi satu dengan manusia lainnya, dan yang kedua adalah keinginan untuk menjadi satu dengan suasana alam sekelilingnya ya. Nah, caranya bagaimana manusia dapat memperoleh keinginannya tadi, keinginan menjadi satu dengan manusia dan keinginan menjadi satu dengan alamnya atau lingkungan di sekitarnya. Manusia itu menggunakan pikiran, perasaan dan kehendaknya. Ya, contohnya seperti apa? Kalau kita lihat di dalam slide, contoh yang pertama adalah untuk menghadapi udara dingin, manusia menciptakan rumah, pakaian, bahkan penghangat ruangan. Jadi manusia itu pintar ya, kita ini adalah makhluk ciptaan Tuhan yang paling cerdas, paling pintar. Maka dari itu manusia bisa menggunakan pikiran, perasaan dan kehendaknya untuk mendapatkan keinginan tersebut. Nah, untuk menghadapi udara dingin, manusia mulai berpikir, bagaimana caranya saya bisa menghadapi udara dingin? Karena tubuh saya sepertinya tidak mampu untuk menghadapi itu. Mulailah manusia berpikir, berkreatif. Akhirnya diciptakanlah rumah, diciptakanlah pakaian yang tebal untuk menghangatkan tubuh, diciptakanlah penghangat ruangan gitu ya. Nah, yang kedua, contoh kedua, apabila alam sekitarnya hutan, maka manusia akan mencari makanan dengan berburu. Kalau laut, maka dengan menjadi nelayan. Nah, ini hal-hal yang tidak diajarkan, tapi manusia sendiri bisa melakukan itu. Misalnya kita ditaruh hidup di tengah hutan, bagaimana saya bisa survive hidup? Bagaimana saya bisa mencari makanan kalau tidak berburu? Kalau misalnya saya ditaruh untuk hidup dikelilingi oleh lautan, bagaimana saya bisa mencari makan? Wah, saya harus memancing, saya menjadi nelayan gitu ya. Kalau saya hidupnya di kebun, saya akan bercocok tanam, contohnya seperti itu. Nah, itu adalah bukti bahwa manusia itu punya keinginan bisa menyatu dengan alamnya dengan cara seperti apa? Dia menggunakan pikirannya, perasaan dan kehendaknya. Dia mulai berpikir, kalau dia ditaruh di lingkungan seperti ini, dia mulai berpikir bagaimana caranya saya bisa menyatu dengan lingkungan seperti ini, bagaimana caranya saya bisa hidup dalam lingkungan seperti ini. Maka keluarlah akal-akal dan pikiran atau ide manusia yang kreatif tersebut.
Nah, contoh yang ketiga, manusia membutuhkan orang lain untuk memberikan reaksi bagi tindakannya. Ini adalah contoh dari keinginan manusia untuk ingin menyatu dengan manusia lainnya. Ya, reaksi akan mendorong manusia untuk berkembang, melakukan tindakan yang lain. Tanpa adanya orang lain, perkembangan jiwa manusia akan terganggu. Nah, maksudnya di sini seperti apa? Maksudnya adalah ketika manusia tersebut berinteraksi dengan manusia yang lain, dia berharap ada reaksi yang muncul. Ya, ini yang dikatakan sebagai hubungan timbal balik tadi. Maka dari itu, dari awal saya sampaikan bahwa objek di dalam sosiologi hukum adalah masyarakat. Masyarakat di sini bukanlah masyarakat dalam arti diam, atau kita hanya mempelajari masyarakat secara looks-nya saja, tapi kita juga mempelajari bagaimana masyarakat tersebut berperilaku dan berhubungan satu dengan yang lain yang akhirnya menimbulkan hubungan timbal balik. Ada reaksi tadi gitu ya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, apa hubungannya makhluk sosial dengan kelompok sosial? Kelompok sosial adalah himpunan atau kesatuan-kesatuan manusia yang hidup bersama dengan syarat yang pertama, setiap anggota harus sadar bahwa dirinya ialah bagian dari kelompok tersebut. Dan yang kedua, ada hubungan timbal balik antara anggota yang satu dengan yang lain. Karena mereka tadi saling berinteraksi ya, sehingga ada reaksi yang ditimbulkan gitu. Jadi ada hubungan timbal balik. Dan yang ketiga, ada suatu faktor yang dimiliki bersama sehingga hubungan antar mereka bertambah erat. Ada sesuatu, kenapa kita ingin terlibat di dalam suatu kelompok sosial? Karena ada sesuatu, ada suatu kepentingan, ada hubungan di antara anggota tersebut yang akhirnya semakin dibina semakin erat. Nah, contohnya asal daerah yang sama, bidang pekerjaan yang sama. Biasa kelompok sosial seperti itu ya. Misalnya ada perkumpulan marga A gitu, ada perkumpulan orang-orang Manado di Batam, ada perkumpulan orang-orang Batak di Batam. Nah, itu salah satu contohnya. Mereka mempunyai hubungan atau kepentingan yang sama di dalamnya. Nah, salah satu contohnya mungkin mereka berasal dari daerah yang sama, bidang pekerjaan mereka mungkin sama. Kayak misalnya saya, seperti contohnya saya sebagai dosen di dalam bidang hukum tata negara misalnya. Nah, kita punya perkumpulan dosen-dosen hukum tata negara. Nah, yang keempat, ciri dari atau syarat dari kelompok sosial terstruktur, berkaidah, dan mempunyai pola perilaku. Dan yang kelima, bersistem dan berproses. Ya, terus berproses dan dia punya sistem di dalamnya. Yang dalam arti setiap kelompok sosial tentunya punya proses dan sistemnya yang berbeda. Ya. Nah, sekali lagi diingatkan bahwa objek dalam penelitian sosiologi ialah masyarakat. Jadi ketika kita mempelajari sosiologi hukum, ingatlah bahwa objeknya adalah masyarakat di dalam keadaan bergerak. Ya. Masyarakat itu merupakan kelompok sosial yang sering diartikan sebagai kelompok dalam jumlah yang besar. Kalau kita mendengar kelompok sosial, kita pasti langsung mengingatnya bahwa oh ini kelompok dalam jumlah yang besar. Nah, keluarga itu umumnya merupakan kelompok sosial yang pertama. Jadi kalau di pertemuan pertama kita membahas tentang spesifikasi dari ilmu sosiologi, salah satunya ada tentang family ya, tentang keluarga. Nah, keluarga ini merupakan kelompok sosial yang pertama yang dimana kita terlibat dari awal semenjak kita menjadi seorang anak gitu ya, kita sudah ada di dalam kelompok sosial yang dinamakan keluarga. Nah, maka dari itu kelompok keluarga itu dinamakan sebagai kelompok sosial yang pertama. Nah, kemudian di slide selanjutnya kita pelajari tentang interaksi. Interaksi yang terjalin antara anggota kelompok sosial itu akan membuat anggotanya mengalami perubahan. Ya, dalam interaksi pasti ada reaksi. Kenapa akhirnya interaksi itu dapat mengalami perubahan? Karena di dalam interaksi itu ada reaksi yang muncul. Ya, perkembangan atau perubahan yang lambat laun yang akan membentuk pribadi seseorang. Nah, misal saya ketika saya berbicara kepada teman-teman mahasiswa, pasti ada reaksi teman-teman mahasiswa yang muncul. Reaksinya bisa jadi ketika saya menjelaskan, reaksinya bisa jadi mahasiswa menjadi lebih jelas, mengerti gitu ya, akan mengangguk-anggukkan kepalanya, atau justru reaksinya akan dengan muka yang membingungkan karena tidak paham. Nah, itu salah satu reaksi yang muncul ketika antara manusia yang satu berkomunikasi atau berinteraksi dengan manusia yang lain. Kalau kita pelajari di dalam pertemuan sebelumnya, jangan lupa teman-teman mahasiswa bahwa interaksi itu juga bisa dilakukan secara langsung ataupun tidak langsung. Ya, apalagi dengan zaman yang semakin canggih seperti ini. Jadi interaksi yang dimaksud tidak hanya interaksi yang bertatap muka secara langsung kita berbicara, tapi melalui online atau melalui chat itu juga salah satu bentuk dari interaksi ya. Tapi yang pasti bahwa ketika interaksi itu terjadi berarti ada reaksi. Dan reaksi inilah yang akan mengakibatkan adanya perkembangan atau perubahan yang mempengaruhi hidup dari pribadi dari orang yang melakukan interaksi tersebut.
Nah, bisakah individu menjadi anggota dari beberapa kelompok sosial? Nah, kategori kelompok sosial yang kita pelajari di sini ada 3 ya. Yang pertama berdasarkan kesatuan wilayah, contoh suku, rukun tetangga misalnya. Nah, jadi ada kelompok sosial yang muncul itu karena ada kesatuan wilayah. Dan yang kedua, ada juga kategori dari kelompok sosial yang kedua, yaitu kepentingan yang sama tanpa organisasi yang tetap. Contohnya kasta, kelompok imigran, kerumunan gitu ya. Yang ketiga, kepentingan yang sama dengan organisasi yang tetap. Contohnya keluarga, klub sepak bola contohnya ya, dengan kepentingan yang sama lah gitu. Nah, di sini ada 3 kategori, in group atau out group, kelompok primer atau sekunder, paguyuban atau patembayan. Nah, ini adalah salah satu kategori dari kelompok sosial. Nah, selanjutnya kita akan pelajari tentang bagaimana dinamika kelompok sosial. Berawal dari interaksi awalnya. Ya, jadi masyarakat ini sekali lagi masyarakat sebagai objek sosiologi hukum adalah masyarakat yang kita pelajari adalah masyarakat yang berinteraksi. Perilakunya masyarakat itu bergerak gitu ya. Ketika masyarakat melakukan interaksi satu dengan yang lain, maka akan muncul reaksi. Nah, ketika reaksi itu muncul, maka ada perubahan atau perkembangan individu, ada perubahan atau perkembangan kelompok. Maka dikatakan bahwa manusia itu dinamis. Ya, dia selalu bergerak, berubah. Maka dari itu dikatakan di dalam slide bahwa dari reaksi tersebut akan muncul yang namanya perubahan atau perkembangan kelompok. Jadi manusia itu terus berkembang. Jadi tidak heran bahwa dikatakan manusia itu dinamis gitu ya. Karena dia terus berinteraksi dan ada reaksi yang muncul dan akhirnya mengakibatkan adanya perubahan atau perkembangan yang dialami oleh individu dari manusia tersebut dan kelompok sosial yang dia ikuti. Nah, perubahan atau perkembangan umumnya itu terjadi karena formasi atau reformasi pola di dalam kelompok tersebut. Dengan adanya pengaruh dari luar, misalnya karena adanya ancaman dari luar, pergantian anggota kelompok, perubahan situasi sosial dan ekonomi. Nah, ini adalah salah satu contoh perubahan atau perkembangan yang umumnya terjadi gitu ya di dalam sebuah kelompok sosial. Bisa juga perubahan atau perkembangan itu terjadi dengan berbagai pengaruh, ya, pengaruh dari luar yang biasanya atau ancaman dari luar yang biasanya dihadapi, atau adanya pergantian kelompok, atau adanya perubahan situasi sosial dan ekonomi, akhirnya memberikan perubahan atau perkembangan di dalam kelompok sosial tersebut. Nah, selanjutnya keadaan yang tidak stabil itu disebabkan karena adanya konflik baik dari antara individu maupun antar bagian kelompok tersebut. Keadaan yang stabil umumnya bergantung pada faktor kepemimpinan atau ideologi. Nah, di dalam kelompok sosial tidak heran bahwa akan terjadi konflik. Ya, keadaan-keadaan yang dimana tidak stabil gitu. Mungkin teman-teman juga dulunya ketika SMA atau bahkan ketika menjadi mahasiswa, saya yakinlah pernah punya pengalaman terlibat di dalam sebuah kelompok sosial ya. Apalagi dulu kalau di SMA itu ada yang namanya OSIS gitu ya. Keren banget ketika kita bisa bergabung di dalam OSIS gitu ya, menjadi kepengurusannya. Apalagi kalau misalnya menjadi ketua OSIS gitu ya. Nah, saya yakin teman-teman mahasiswa sering atau mungkin pastinya di dalam hidupnya pernah lah sesekali terlibat dalam kelompok sosial, pasti mengalami konflik ya, pernah mengalami yang namanya ketidakstabilan di dalam kelompok sosial. Nah, keadaan-keadaan yang tidak stabil itu muncul karena adanya konflik baik antar individu ataupun antar bagian kelompok tertentu. Nah, biasanya seperti itu ya. Kenapa konflik itu bisa muncul? Karena manusia itu saling berinteraksi, maka akan muncul reaksi. Reaksi yang muncul itu bisa macam-macam, teman-teman mahasiswa. Bisa reaksi yang negatif, bisa reaksi yang positif gitu ya. Jadi tidak heran ketika kita join di dalam sebuah grup itu atau kelompok sosial group, itu pasti akan muncul yang namanya ketidakstabilan, konflik, itu hal yang biasa gitu, karena manusia gitu, sekali lagi manusia berinteraksi dan muncul reaksinya bisa negatif atau positif. Nah, keadaan yang stabil itu keadaan yang tidak stabil ya tadi ya, keadaan tidak stabil itu biasanya diakibatkan karena konflik antar individu atau antar kelompok. Nah, antar bagian kelompok, maaf. Yang kedua, bisa juga keadaan stabil yang muncul di dalam sebuah kelompok sosial itu sangat bergantung pada faktor kepemimpinan atau ideologi gitu. Jadi kepemimpinan atau leadership di dalam sebuah kelompok sosial itu sangat penting. Pengaruhnya sampai mana? Pengaruhnya bisa sampai menciptakan keadaan yang stabil yang bisa dirasakan oleh setiap anggotanya. Jadi kalau misalnya teman-teman suatu saat nanti menjadi ketua di dalam kelompok sosial tertentu gitu, atau bahkan sudah pernah
Atau bahkan ada yang, saya sudah pernah menjadi ketua dalam sebuah kelompok sosial tertentu gitu. Nah, sebuah kepemimpinan atau leadership ini sangat penting untuk menciptakan keadaan yang stabil di dalam kelompok sosial gitu. Dan yang kedua, selain kepemimpinan adalah ideologi yang ditanamkan di dalam kelompok sosial tersebut, ya, sehingga mereka bisa tetap stable, tetap ada di dalam kelompok sosial tersebut, tidak keluar di dalamnya karena punya ideologi yang kuat gitu ya. Nah, saya tidak tahu nih ideologi apa yang ditanamkan di dalam kelompok sosial yang teman-teman ikuti. Tapi yang jelas kepemimpinan dan ideologi yang kuat itu dapat menciptakan sebuah keadaan yang stabil di setiap anggota di dalam kelompok sosial tersebut. Nah, ini tugas. Nanti tugasnya saya akan berikan dan saya akan jelaskan di dalam LMS. Namun sampai di sini penjelasan saya terkait dengan kelompok sosial. Sekali lagi teman-teman mahasiswa, bahwa di dalam sosiologi hukum itu kita mempelajari atau objeknya yaitu masyarakat di dalam arti masyarakat yang bergerak. Ketika masyarakat itu bergerak dan saling berinteraksi, maka akan muncul yang namanya reaksi gitu ya. Nah, reaksi di sini bisa juga dalam bentuk yang negatif atau positif. Nah, masyarakat tersebut siapa masyarakat? Masyarakat itu adalah manusia yang tidak bisa hidup sendiri, manusia yang dikatakan adalah makhluk sosial, yang dia mempunyai keinginan, memang sudah punya keinginan atau naluri ya, menurut Sacipto Raharjo, bahwa dia punya naluri untuk dapat ingin hidup dengan manusia lainnya, dan bahkan yang kedua dia punya keinginan atau naluri untuk dia bisa hidup dengan alam atau lingkungan sekitarnya gitu. Jadi bicara kembali lagi kepada topik kelompok sosial tadi, bahwa manusia itu saling bisa bergabung di dalam kerumunan orang banyak atau masyarakat dalam kelompok banyak yang biasanya disebut dengan kelompok sosial. Karena sekali lagi bahwa manusia itu tidak dapat hidup sendiri, dia adalah makhluk sosial. Sehingga manusia butuh yang namanya kelompok sosial untuk dia saling berinteraksi satu dengan yang lainnya. Ya, sampai di sini penjelasan saya. Untuk tugas nanti saya akan tetap jelaskan di LMS. Terima kasih, sampai jumpa kembali.